Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li ta'alif muqtar al-ahadits an-nabawiyah al-imam al-alim al-marhum Syekh Ahmad Al-Hashimi biqul hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kemarin sama-sama kita pelajari waktu di rumah saudara Hadi sebuah hadis Nabi riwayat Imam Ad-Dailami, di mana Rasul bersabda, "Idza tarokal abdu ad-du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizqu." Apabila seorang hamba tidak mendoakan kedua orang tuanya, maka sesungguhnya rezeki terputus darinya. Ya, anak yang berbakti kemarin saya katakan selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik ketika kedua orang tuanya masih hidup maupun ketika kedua orang tuanya sudah meninggal. Dan impian semua orang tua mengharapkan anak-anaknya menjadi anak yang berbakti, karena tidak semua orang tua merasakan baktinya anak kepada kedua orang tua. Rasulullah yang begitu cinta dan begitu sayang berlepas tangan, artinya tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Nah, kemudian anak yang durhaka kepada kedua orang tua, seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Manakala orang tua berkata, "Tong jangan tauran, lu tauran juga," berarti lu anak durhaka. Seluruh amal ibadah lu tidak diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah pernah ditanya seseorang mengenai tentang iman. Rasulullah menjawab, ya, iman itu bukan kamu sholat rajin, bukan kamu puasa rajin, bukan kamu haji mondar mandir Mekah, bukan kamu umroh seminggu 3 kali, ya, rumahnya di Mekah, ya. Tapi imanmu akan hilang kalau kamu durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan hadis yang mana kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah anak yang berbakti, jadilah anak penyejuk bagi kedua orang tua. Insya Allah rezeki gak akan terputus. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qamal abdu fi sholatihi." Apabila seorang hamba berdiri di dalam sholatnya, durul birru ala ra'sihi, maka ditaburkan di atas kepalanya kebajikan. Hatta yarka'ah, hingga dia ruku. Fa'idha roka'ah, apabila ia ruku, alathu rahmatullah, maka ia diliputi oleh rahmatnya Allah. Sampai kapan dia diselimuti rahmatnya Allah? Hatta yasjuda, sampai ia sujud. Hadis yang kita pelajari malam ini rawahu Syahid bin Mansur an Abi Ammar. Hadis riwayat Syahid bin Mansur, sumber dari Abi Ammar. Paham maksudnya? Ya. Jadi apabila ada orang sholat nih, ya, berdiri dalam sholat, itu ketika dia berdiri dalam sholat, maka ditaburkan kebajikan di atas kepalanya. Sampai kapan? Sampai dia ruku. Ketika orang itu ruku, maka dia diselimuti oleh rahmatnya Allah. Sampai kapan dia diselimuti rahmatnya Allah?
sampai sujud. Luar biasa pahala sholat, luar biasa keutamaan sholat. Di malam kita belajar tentang keutamaannya sholat. Terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sumber dari Ibnu Umar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam didirikan, dibangun atas 5 sendi atau 5 landasan. Jadi Islam itu ada landasannya. Kira-kira kalau kapal terbang kagak punya landasan, nah buat apa kagak? Buat digenteng. Genteng ambruk, rumah ambruk, yang dibawa orangnya pada penyok. Islam memiliki 5 landasan. Apa landasan yang pertama? Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, gak ada Tuhan. Bebas ini, gak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah di dalam diri ini. Wa anna muhammadar rasulullah. Tuh landasan Islam yang pertama, ya, kalimat tauhid, yaitu iman. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Ini juga landasannya Islam. Islam harus punya landasan salat. Itu landasannya. Ya, ada waktu lepas landas, ada melandas. Take off kalau sekerennya. Ya, take off, ya. Terus atau lain pasal apa? Landing, ya. Delay lo. Telat lo jawab delay. Baik, qamis shalah. Kemudian wa ita'iz zakah, membayar zakat, bukan zakat. Ya, apalagi wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, ya, apa namanya, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Salat merupakan salah satu landasan Islam yang terbesar. Dengan salat kita bisa beribadah kepada Allah. Ya, oleh karena itu landasan salat tersebut harus kita tunaikan. Ya, harus kita tunaikan. Ini kita sebagai orang Islam, kita harus menunaikan salat. Apa yang pertama? Iman, kita tunaikan. Salat 5 waktu. Apalagi? Zakat, menunaikan zakat. Apalagi? Puasa. Apalagi? Haji. Namun apabila kita tidak mampu untuk menunaikan hal-hal tersebut, kelima landasan tersebut secara seluruhnya, ya, maka kerjakanlah sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat merupakan landasan terpenting setelah iman. Saking pentingnya nih sholat, ya, orang diperintahkan, diwajibkan sholat karena saking pentingnya orang diwajibkan sholat. Ketika kamu sholat kagak mampu berdiri, wajib sholat sambil duduk. Ya, ketika kau sholat sambil duduk juga kagak mampu, wajib kau sholat hukumnya, walaupun sambil tiduran. Ketika kau sholat sambil tiduran juga kagak mampu, wajib hukumnya kamu sholat dengan isyarat. Ya, ketika kau sholat dengan bahasa isyarat juga tidak mampu, sholat di dalam hati. Mata udah gak usah bergerak, kan pakai isyarat. Atau pakai tangan, boro-boro tangan gak usah bergerak, mata aja gak usah bergerak, pakai tangan. Ya, bahasa isyarat. Ya, ketika bahasa isyarat juga gak bisa, sholat dalam hati. Masih hidup, sholat. Maka hati juga agak bisa, lemparin.
Lempar ke Sukabumi. Mana Sukabumi? Tuh belakang masjid. Suka kagak suka, lo masuk ke bumi. Itu namanya Sukabumi. Saking pentingnya tuh sholat. Lu kagak mampu berdiri, duduk. Duduk kagak mampu, tiduran. Tidur kagak mampu pakai isyarat. Isyarat kagak mampu pakai hati. Hati juga kagak mampu, mati dah. Iya. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Makanya sholat urutan ranking nomor 2 setelah iman. Makanya ada bahasa-bahasa sindiran, bahasa-bahasa plesetan. Sholat. Ya, sholat urusan nomor 2. Benar. Sholat urusan nomor 2. Pertama syahadat, yang kedua sholat. Jawabannya begitu kadang-kadang sengkewan. Iya kan ya, gitu ya. Banyak kita jawaban begitu. Ya, sholat. Makanya sholat sangat penting banget. Beda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Orang wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah dan zakat. Ya, itu pun apabila dia mampu. Tapi apabila dia agak mampu, jangankan ngeluarin zakat, buat makan aja kadang-kadang sehari orang bisa. Kagak wajib. Putus hukum. Ya. Apalagi puasa. Bagi yang kuat. Gak kuat puasa ini saya bagaimana? Kagak wajib. Puasa agak kuat. Ya. Soal puasa baru jam 9 pagi udah mati. Daripada mati aja mulai hidup. Ya. Gara-gara puasa mati. Apa? Gugur kewajiban. Ya. Paham ini? Paham. Ya. Haji bagi yang mampu. Bora-bora bagi haji anak 3 bayaran udah besok udah gede-gede banget. Bayarannya kagak kuat mau ngaji, agak wajib haji. Tuh, bisa kan? Yang lain mah kita tinggalkan kalau nggak ada kemampuan dan kagak ada kekuatan. Beda dengan sholat. Makanya sholat hal terpenting, urusan nomor 2 setelah keimanan. Kagak mampu diri, duduk kagak mampu, tiduran tidak bisa, isyarat bisa pakai hati, kagak hati kagak bisa, mati dah. Kan begitu. Makanya sholat ini jangan ditinggalkan. Sampai-sampai Nabi bersabda, as-sholatu imadun. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat berarti menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat artinya tidak mengerjakan sholat berarti dia telah meruntuhkan agama. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain riwayat Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal manusia pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Sholatnya baik, amal yang lainnya ikut menjadi baik. Amalnya sholatnya jelek, amal yang lainnya pun ikut menjadi jelek. Ya, Abdullah ibni Abbas bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab, sholat. Setelah itu apalagi ya Rasulullah? Berbakti kepada orang tua. Setelah itu apalagi ya Rasulullah? Berjihad. Kenapa berjihad nggak ditaruh di rukun Islam? Karena berjihad itu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan sholat, ya jadang lainnya itu fardu ain. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat adalah sebaik-baik ketetapan Allah. Rasul bersabda, as-salatu khairu mawdu'in. Salat adalah sebaik-baik ketetapan Allah. Dalam sabda yang lain, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Dalam sabda yang lain, as-salatu mi'rajul ruh. Salat adalah mi'rajnya ruh. Dan dalam sabda yang lain juga dikatakan, as-salatu miftahu kulli khair. Salat adalah kunci dari segala kebaikan. Dengan kata lain, salat merupakan amalan terbaik manusia. Tuh. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah keluar dari rumahnya pada musim dingin. Kemudian Rasulullah ambil ya ranting pohon yang udah kering. Kemudian diginiin. Kalau bahasa kita dirok-rok. Dioyak-oyak, dikorok hingga daunnya pada murah jatuh. Bahasa kerennya berguguran, berjatuhan. Tuh bahasa kerennya, ya. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai ya Abizar Al-Ghifari, paham kau maksudku? Tidak paham ya Rasulullah. Wahai Abizar Al-Ghifari,
Sesungguhnya orang Islam yang menunaikan sholat 5 waktu, ya, ikhlas semata-mata mencari ridho karena Allah, maka dosa-dosanya akan rontok, dosa-dosanya akan berguguran seperti daun-daun ini yang rontok dan berguguran dari rantingnya. Tuh. Dengan catatan harus ikhlas semata-mata karena Allah. Sholat bukan dibuat gaya-gayaan, sholat bukan buat dijeger-jegeran, bukan buat agul-agulan, bukan. Satu-satunya orang gagak. Kagak ada lagi dah selain gua. Sholat paling rajin nomor 1, nomor wahid gua. Yang lain mana? Rocok semua. Ya. Yang satu tenggeng, yang satu ngongsep. Kagak ada lagi dah digagas selain gua yang rajin sholat. Sholat bukan untuk sombong-sombongan, tapi semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa sholat nggak boleh digagah-gagahan buat sombong-sombongan? Karena kita kagak tahu kualitas sholat kita. Kualitas sholat kita ini luar biasa apa kagak? Mantap apa kagak? Tuh, begitu ya. Bukan dibuat sombong-sombongan, bukan. Tapi kita harus mementingkan kualitas sholat kita agar mendapatkan predikat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat 5 waktu itu diperumpamakan seperti sungai yang dalam yang mengalir airnya di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, kemudian ia mandi di dalamnya 5 kali dalam sehari. Ya, kira-kira nih kalau ada sungai dalam terus airnya ngalir di depan pintu rumah kita, terus kita mandi 5 kali dalam sehari, kira-kira itu orang bening apa budak? Bening kan? Budak. Ya? Kalau dalam doang kagak mengalir, udah budak kalewetan. Kali kulon. Ini udah dalam mengalir. Air biasanya kalau mengalir dia biasanya bening, biasanya bening, tokai ngambang. Bangkai ngambang. Ya, sampah-sampah lewat. Tuh, kalau air biasanya lagi dalam, biasanya bening. Kita mandi 5 kali dalam sehari pasti bersih bang, bening badan kita. Ya, apalagi kalau digebuk zaman orang dulu pakai batu kolar. Kagak ada sabun. Batu kolar loh, orang dulu cakep-cakep. Bening-bening. Kuat-kuat orang dulu makanya seger-seger. Kenapa? Kemana-mana nyeker. Kalau kita kan kolokan. Tong dirokok. Ya pak, berangkat. Begitu nggak sendal kagak di rumah. Pak nggak jadi, kenapa? Kagak sendal. Dia lo kolokan amat dong, di mana sini ke situ ke Batak kagak mau. Lino pak, lino atin. Ya, makan banget tong. Ya. Masuk. Orang dulu kemana-mana itu ya kakunya pada lemetak. Tapi pada sehat. Iya, ini bermetak pinggirnya. Iya. Tuh, pada sehat. Umurnya awet-awet. Ya, mati 80, 90. Kalau sekarang model sekarang kita ini ya istilah kata kayak produk murahan. Dikit sakit-sakitan, dikit sakit-sakitan. Kalau orang dulu mah produk kayak Jerman ya produknya. Ya. Kuat ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perumpamaan sholat. Sungguh luar biasa keistimewaan sholat. Apalagi ketika datang hari kiamat atau tiba hari kiamat nanti, ya, Allah kumpulkan sekelompok manusia yang memiliki wajah seperti bintang. Bukan persegi, bukan mukanya, bukan. Seperti bintang itu maksudnya bersinar. Ya. Heran para malaikat. Para malaikat bertanya, ya, amalan apa ketika kau hidup di dunia sehingga wajahmu seperti bintang bercahaya? Mereka menjawab, wahai para malaikat, ketika aku di dunia amalanku tidak seberapa sehingga wajahku bercahaya pada hari ini. Aku ketika itu adalah berwudu ketika kumandang azan. Ketika kumandang azan tuh orang pada berwudu, nanti mukanya kayak bintang bercahaya. Allahu Akbar berwudu.
Allah kumpulkan lagi nanti tiba hari kiamat. Ya, sekelompok orang yang wajahnya seperti bulan. Amalan apa ketika di dunia yang kau lakukan sehingga wajahmu di hari kiamat ini bagaikan bulan yang bersinar? Mereka menjawab, wahai para malaikat, amalanku tidak seberapa. Aku berwudu sebelum berkumandang azan. Ayo, pilih bintang, pilih bulan. Dua-duanya. Iya, kalau dua-duanya salah satu kagak bisa dua-duanya. Ya, masa sebelum masuknya waktu azan, ketika azan berkumandang ente wudu, sebelum azan nanti wudu lagi, berarti bukan wudu dah begitu caranya. Jadi kedua-duanya. Tuh, ya. Paham gini. Ya. Kemudian ketika seorang hamba mengumandangkan takbiratul ihram, tahu? Allahu Akbar. Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menghilangkan, mengambil dosa-dosa seorang hamba tersebut seluruhnya dari lehernya, ya, agar hamba tersebut menghadapku, kata Allah, dalam keadaan bersih. Fungsi sholat luar biasa nggak? Luar biasa. Sholat. Oke, jangan pernah tinggalkan sholat kunci daripada rizki. Sholat kunci daripada kebaikan. Ya, apalagi sholat makanannya rohani. Jasmani makanannya apa? Pete, jengkol, teh, kopi, rokok. Tuh makanan jasmani. Masa jasmani doang gemuk? Ya, rohaninya kurus. Rohaninya kagak bener, jejelin makanan. Apa makanan rohani? Zikir, sholat, ibadah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat Jibril dalam sebaik-baiknya bentuk, cakep malaikat Jibril diciptakan Allah ketika itu. Ketika selesai dengan memiliki 600 sayap, panjang ujung barat, ujung timur tuh sayap. Ya. Kemudian malaikat Jibril kalau bahasa kita berhias. Nah, berhias. Ngaca. Ya, ngaca, ngeliat potongannya, wah, luar biasa ini. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rabb, Anda gak makhlukmu yang lebih bagus, lebih baik daripada saya? Apa jawaban Allah? Gak ada Jibril. Malaikat Jibril kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat sebagai ungkapan rasa syukurnya. Yang 1 rakaatnya itu bandingannya 20.000 tahun lamanya. 1 rakaat. Berarti kalau 2 rakaat 40.000 tahun bandingannya kita ngerjain sholat di dunia. Selesai sholat, apa ucapan Allah? Wahai Jibril, luar biasa. Kau emang ciptaanku dan hambaku yang luar biasa. Nggak ada ibadah seperti kamu. Tapi sayang malaikat Jibril, nanti di akhir zaman Nabi akan kuturunkan, Nabi kekasihku, Nabi pujaanku, Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan umatnya yang umatnya lemah ketika mengerjakan sholat, mudah melakukan dosa, mudah melakukan maksiat. Tapi sholat mereka walaupun 2 rakaat lebih aku cintai daripada sholat yang engkau kerjakan. Jibril nanya, kenapa ya Rob? Kok utamaan umat Nabi Muhammad? Wahai Jibril, kata Allah, kau sholat atas apa? Kau sholat bukan atas dasar perintahku, tapi umat Nabi Muhammad sholat atas dasar perintahku. Beda ya. Jibril tadi begitu saking cakep wajahnya, dia sholat itu disuruh sama Allah. Kalau kita sholat disuruh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kerjakan sholat. Oh, ya. Dan sholat ini merupakan oleh-oleh yang istimewa, ya, naik ke Sidratil Muntaha, dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada sebuah hadis dalam kitab Durratun Nasihin, ya, sumbernya dari Mu'ad bin Jabal dan Jabir bin Abdullah. Pada malam Isra Mi'raj, ketika Rasulullah naik ke langit pertama, lihat para malaikat sedang berzikir sambil berdiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malaikat berzikir sejak diciptakan Allah sampai datangnya hari kiamat, berzikir baik. Naik lagi ke langit yang kedua, Rasulullah melihat para malaikat sedang
ruku. Ya, sejak diciptakan tuh malaikat sampai datangnya hari kiamat ruku. Kagak pernah bangun dari ruku. Naik ke langit ketiga Rasulullah, melihat para malaikat sedang sujud. Itu malaikat sujud dari sejak diciptakan sampai datang hari kiamat, dan kagak pernah palanya diangkat dari sujudnya kecuali ketika Rasulullah mengucapkan salam kepada para malaikat. Para malaikat menjawab sambil mengangkat kepala kemudian sujud lagi. Itu sujud 2 rakaat, sujud 2 kali itu dasarnya itu. Ya. Assalamualaikum kata Rasulullah, dijawab para malaikat, bangun, waalaikumsalam, lupa. Naik ke langit ke berapa? Keempat, melihat para malaikat sedang bertasahud, membaca tasahud. Naik ke langit kelima, melihat para malaikat sedang membaca tasbih. Naik ke langit keenam, melihat para malaikat sedang bertakbir, bertahlil. Dan naik ke langit ketujuh, Rasulullah melihat para malaikat sedang membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan itu semua dilakukan? Sejak diciptakan sampai datangnya hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak capek tadi. Mau lu manusia, ya, malaikat malah punya nafsu. Ya, kita baru berzikir begini aja udah kegerahan. Orang-orang Allahumma antas salam lo jalan. Ya, gerak-gerak gue. Tuh. Maksudnya apa? Kemudian setelah melihat semua kejadian itu, Rasulullah di hatinya ini ada hasrat, keinginan agar ibadah-ibadah para malaikat dari langit pertama hingga langit ketujuh ya dilimpahkan atau diberikan kepada Rasul dan umatnya. Allah yang maha mengetahui tentang hati baginda Nabi, kemudian Allah rangkum tuh amalan para malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh, itu dijadikan gerakan sholat, ya, yang saat ini kita lakukan. Makanya Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka dia akan memperoleh pahala ibadahnya para malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh. Oh, itu sholat itu kalau sholat 5 waktu, wah, dari langit pertama sampai langit ketujuh itu pahalanya para malaikat serahin sama ente. Nah, yang lebih gawat kalau kita ninggalin sholat, ya, nanti pada hari kiamat, apabila hari kiamat tiba, dari neraka jahanam keluar seekor binatang. Binatang tersebut bernama Quraisy. Ya, Quraisy. Dia masih seketurunan dengan kala menyengat. Dia memiliki panjang dari bumi mentok langit. Panjang itu binatang. Lebarnya ujung wetan, ujung kulon. Malaikat Jibril deketin nanya, "Hei Quraisy," kata malaikat Jibril. "Ya, ada apa, Bril?" "Ya. Kemana ente? Mau nyari siapa?" Kata malaikat Jibril. Jibril," kata Quraisy itu binatang tadi, "Ane mau cari 5 golongan manusia. Ya. Yang pertama, orang-orang yang meninggalkan sholat." Orang-orang yang meninggalkan sholat cari. Banyak gak di kampung di Indonesia? Di seluruh dunia banyak gak? Wah, banyak kan yang kagak sholat sama yang sholat. Ya, aku aja aku. Ya, banyak kan yang kagak sholat sama yang sholat. Sholat biar kata ringan padahal bersih, disuduh bersih kan. Pakai berat kayak nyakut pohon bambu dari ujung. Nyakut bambu kalau dipongkol enak, dari ujung susah berat. Ya, belum lagi meleot. Ya, apa itu tadi? Tuh yang namanya Quraisy cari orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, nyari apa lagi? Nyari orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Itu 2 kali telan masuk. Banyak gak anak durhaka di dunia? Banyak, ya, banyak. Tuh. Apalagi? Ya, nyari orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya, orang yang enggan membayar zakat dicari. Ya, apalagi? Orang yang berbicara masalah dunia di dalam masjid itu dicari.
Ya. Di dalam masjid enak banget. Masjid itu yang pantas tempat sholat, tempat zikir, tempat ibadah. Bahas wadon di masjid. Bareng gue coy, apa? Bu ada mau bareng gue coy. Mas Widi. Ya, 10 meter kalau jauhnya minyak wanginya masih ketinggalan. Celana. Bulan baru. Bahas meteran di masjid. Ya, besok tanah siapa lagi kita ukur. Wah. Ya, mau calok misalnya calok pada bahas tanah di masjid. Bahas dunia, bahas harta di masjid. Ya. Man takallama bi kalamid dunya fil masjidi, kata Nabi, akbatallahu amalahu arba'ina sana. Barang siapa yang ngomong bahasa kita yang diablong fil masjidi, di dalam masjid, masalah dunia, maka amalnya akan dihapus selama 40 tahun. Ya, kalau di emperan nggak jadi masalah, di luar, di dalam barang apa? Ya, di dalam masjid gambar Parno. Ya Allah, masjid coy, ini coy, ya, hargain masjid. Ya, baitu. Dan yang kelima nih, Quraisy, binatang tersebut nyari siapa? Nyari manusia peminum homer, tukang mabuk, tukang tenggeng. Ya, minumnya sekarang, mabuknya besok. Orang kalau mabuk sialan banget kan. Ya, kadang-kadang ngedek yang sehat. Di jalan sampai ya, yang sehat nanya, ya, bang, ono bulan apa matahari? Dijawab sama yang mabuk, orang baru dijaga. Mas Widi. Mau bulan sama bintang agak kenal, orang baru. Ya, ya Allah. Ya, bulan agak kenal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu luar biasanya ketika seorang hamba, ya, dalam keadaan berdiri ketika sholat itu ditaburkan di atas kepalanya kebajikan sampai dia ruku. Ya, ketika dia ruku itu dia diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita yang hidup di berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada rumah tuh cuma jelek, biar kata jelek ke rumah nih ya. Tapi kalau ada orangnya terawat, ya. Tapi kalau orangnya kuat. Tapi biar kata jelek banget. Kenapa? Ada rahmat Allah. Pernah nggak ngeliat rumah kosong? Ya, kelihatannya angker. Guru gitu banyak pun oyot-oyot ya. Kalau gue cakep, dijelek banget kelihatannya. Kenapa? Karena kagak ada rahmat di situ. Jadi rahmat ini penting kita cari. Rahmatan lil alamin. Ya, jadi ketika ruku. Sampai kapan ini? Sampai kita sujud. Nah, ketika kita sujud itu udah buatan dekat udah sama Allah. Kita mintalah, mohon pada Allah, ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini malam hadis tentang, ya, taburan kebajikan kepada orang yang sholat dan selimut rahmat Allah kepada orang yang sholat. Allahu a'lam bishawab.